bersama atau DPSR PTPN 4, serta seluruh peserta webinar yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berjumpa dalam webinar bertema Mengenal Varietas Unggul dan Tata Cara Pemesanan Benih PTPN 4. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui, penggunaan benih unggul dan resmi menjadi faktor penentu dalam keberhasilan perkebunan sawit, terutama dalam program peremajaan sawit rakyat (PSR) dan pengembangan plasma. PTPN terpercaya memiliki varietas unggul yang telah teruji secara teknis dan lapangan. Melalui webinar ini, kita akan mendapatkan informasi langsung dari sumber resminya mengenai yang pertama adalah karakteristik dan keunggulan varietas sawit PTPN 4, potensi produktivitas dan kualitas hasil, serta tata cara pemesanan benih resmi yang aman dan sesuai prosedur. Dengan demikian, peserta tidak hanya mendapatkan wawasan, tetapi juga akses informasi yang valid dan terpercaya. Sebelum memasuki sesi pemaparan, izinkan saya menyampaikan beberapa tata tertib dalam webinar ini. Yang pertama, mohon seluruh peserta menonaktifkan mikrofon selama Halo, Bang Ramon. Yang kedua adalah sesi tanya-jawab akan dibuka setelah materi selesai. Yang ketiga, pertanyaan dapat disampaikan melalui fitur raise hand atau kolom chat Zoom. Baik, sebelumnya saya izin mohon maaf karena narasumber terjadi kendala sebentar, mungkin kita akan tunggu 15 menit kemudian. Sebelum itu bisa kita sapa-sapa dulu kepada peserta di sini. Ada dari Aceh. Ya, selamat pagi Pak Fahmi. Mungkin ada peserta yang ingin memperkenalkan diri langsung, silakan sembari menunggu narasumber kita ternyata terjadi kendala. Baik, Bapak Ibu, bisa memperkenalkan diri dalam lewat chat Zoom atau bisa raise hand. Selamat siang semuanya. Ya, ada Bapak Agung. Selamat siang, Bapak Agung. Dari mana, Bapak? Dari Merangin, Jambi. Oh, dari Jambi. Bapak gimana, Bapak? Iya. Di sana hujan terus kah, Bapak? Alhamdulillah ini kondisinya stabil ya. Jadi Ya, imbang antara hujan Alhamdulillah. dengan Kalau apa Muhammad di namanya Indonesia apa nih? kemarauannya gitu. Ya. Kadip. Bang Catur. Ini juga ada Bapak Katanya Bang Akbar. Catur. Bang Catur nih Kadip. Kasubdit. Kasubdit Ini juga ada PSR. Bapak Budiono dari Oh, Riau. Wah, belum. ini Pak memang Arisman itu. dari Sabang sampai Merauke ya. Oh, PSR itu ada. Jadi Bapak dari Jambi, dari Riau, dari Jawa mungkin ya. Siap menyimak ya Bapak Ibu. Tapi Oke, siap. kebetulan narasumbernya berhalangan hadir. Maksud saya lagi terkendala begitu. Tadi baru diinformasikan, seharusnya memang jam 10 tadi sudah mulai. Cuman kita menunggu narasumber, mungkin bisa yang lainnya selain Bapak Agung untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih semuanya. Salam sehat untuk kita semuanya. Kebetulan saya ini di sini sebagai penyuluh pertanian lapangan. Jadi untuk mengikuti kegiatan apa namanya Zoom ini, saya tertarik kondisinya sekarang untuk benih kelapa sawit ini kan kalau dilihat dari kebutuhan masyarakat petani pekebun sangat luar biasa, yaitu ditandakan dengan
dari semua produsen kecambah kelapa sawit itu terjadi antrian yang luar biasa. Mudah-mudahan yang siang hari ini kita zoomkan ini nanti tersedia gitu. Harapan kita itu, Bu. Iya, siap, Dan betul tentunya sekali. harapan kita Karena ini, semuanya. iya, karena memang untuk benih sawit itu Tambah memang banyak. permintaannya cukup banyak ya, Bapak Ibu. Iya kan? Iya, Iya. iya, benar. Dan di sini nanti akan dijelaskan juga oleh narasumber kita terkait bagaimana tata cara untuk pemesanan, prosedur yang legal seperti apa, seperti itu. Karena dari PTPN 4 sendiri menyediakan benih sawit yang unggul agar produktivitasnya terjaga gitu. Ya mungkin ada yang lain yang ingin memperkenalkan diri, ada Bapak Eko. Sepertinya Bapak Eko pernah menjadi narasumber kita ini. Ya, selamat pagi Bapak Eko. Pagi kakak, Ya, siap menyimak ya Bapak. nyimak aja kak. Ya. Terus ada Bapak, siapa lagi? Oh, ada Ibu Siti Rukia dan ada Ibu Rosmawati. Boleh memperkenalkan diri, boleh sekali nih. Sepertinya memang sudah lama ya, sudah lama mengikuti webinar Gamal Institute ya. Menyimak terus. Iya, Mbak Anin. Oh iya, Aku siap Bu. dari Siap Bu. Disbenak. Nah, sama dengan Ibu Siti Rukia dari Disbenak juga. Siap, siap. Mungkin mohon ditunggu ya, Bapak Ibu. Kita menunggu Oke. narasumber. Ya, perkenalkan diri, Bu Siti Rukia. Iya, boleh Bu Siti Rukia. Bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan diri. Buka mic-nya dari Disbenak. Kita menyapa-nyapa terlebih dahulu. Ya, Ya sih, Bapak Ibu. hai. Mungkin dari Bapak Kemal ini juga sudah ada on cam. Terus ada dari DPSR, Pomko. Boleh Bapak bisa memperkenalkan diri? Kita bisa memperkenalkan diri lewat chat Zoom juga. Bisa open mic juga, karena tadi saya ada kabar bahwasannya narasumber terkendala. Mungkin kita menunggu sekitar 10 menit lagi. Iya, apakah Pak Nanda sudah bergabung? Mungkin Bu bisa diputarkan profil dari benih dari PTPN kalau ada, Bu. Oh, boleh. Tadi sudah diputarkan lagi, boleh diputarkan kembali? Nah, Operator, mohon izin. terima kasih. Iya, baik, Pak Agung.
Palmco is the largest palm oil plantation company in the world. We firmly committed to sustainable practices through a strong environmental, social, and governance, or ESG framework. We implement no deforestation, no peat, and no exploitation, NDPE practices, while preserving biodiversity and protecting high conservation value in high carbon stock areas. We reduce greenhouse gas emissions, improve energy efficiency, and manage natural resources with great care. PTPN4 follows several certifications about environmental management that promotes sustainable agriculture through green technologies and manages waste, water, and chemicals responsibly. With over 600,000 hectares of plantation areas such as palm, tea, rubber, and coffee plantations, as well as HCV forests, we absorb more than 873,000 tons of carbon dioxide equivalent. Our decarbonization strategy includes 12 biogas plants, CBG plants, and 1 SAF unit, contributing to a cleaner, more sustainable future. In 2023, PTPN Group received several awards on the sustainability category. Finally, PTPN4 advances a circular economy, minimizing raw materials, optimizing energy and water use, and innovating palm oil byproducts into renewable energy and organic fertilizers. Palmco, sustainability for a better future. Palmco is the largest palm oil plantation company in the world. We firmly committed to sustainable practices through a strong environmental, social, and governance, or ESG framework. We implement no deforestation, no peat, and no exploitation, NDPE practices, while preserving biodiversity and protecting high conservation value in high carbon stock areas. We reduce greenhouse gas emissions, improve energy efficiency, and manage natural resources with great care. PTPN4 follows several certifications about environmental management that promotes sustainable agriculture through green technologies and manages waste, water, and chemicals responsibly. With over 600,000 hectares of plantation areas such as palm, tea, rubber, and coffee plantations, as well as HCV forests, we absorb more than 873,000 tons of carbon dioxide equivalent. Our decarbonization strategy includes 12 biogas plants, CBG plants, and 1 SAF unit, contributing to a cleaner, more sustainable future. In 2023, PTPN Group received several awards on the sustainability category. Finally, PTPN4 advances a circular economy, minimizing raw materials, optimizing energy and water use, and innovating palm oil byproducts into renewable energy and organic fertilizers. Palmco, sustainability for a better future. Palmco is the largest palm oil plantation. We firmly committed to sustainable practices through a strong environmental, social, and governance, or ESG framework. We implement no deforestation, no peat, and no exploitation, NDPE practices, while preserving biodiversity and protecting high conservation value in high carbon stock areas. We reduce greenhouse gas emissions, improve energy efficiency, and manage natural resources with great care. PTPN4 follows several certifications about environmental management that promotes sustainable agriculture through green technologies and manages waste, water, and chemicals responsibly. With over 600,000 hectares of plantation areas such as palm, tea, rubber, and coffee plantations, as well as HCV forests, we absorb more than 873,000 tons of carbon dioxide equivalent.
Our decarbonization strategy includes 12 biogas plants, CBG plants, and 1 SAF unit, contributing to a cleaner, more sustainable future. In 2023, PTPN Group received several awards on the sustainability category. Finally, PTPN4 advances a circular economy, minimizing raw materials, optimizing energy and water use, and innovating palm oil byproducts into renewable energy and organic fertilizers. PALMCO, sustainability for a better future. PALMCO is the largest palm oil plantation company in the world. We firmly committed to sustainable practices through a strong environmental, social, and governance, or ESG framework. We implement no deforestation, no peat, and no exploitation, NDPE practices, while preserving biodiversity and protecting high conservation value in high carbon stock areas. We reduce greenhouse gas emissions, improve energy efficiency, and manage natural resources with great care. PTPN4 follows several certifications about environmental management that promotes sustainable agriculture through green technologies and manages waste, water, and chemicals responsibly. With over 600,000 hectares of plantation areas such as palm, tea, rubber, and coffee plantations, as well as HCV forests, we absorb more than 873,000 tons of carbon dioxide equivalent. Our decarbonization strategy includes 12 biogas plants, CBG plants, and 1 SAF unit, contributing to a cleaner, more sustainable future. In 2023, PTPN Group received several awards on the sustainability category. Finally, PTPN4 advances a circular economy, minimizing raw materials, optimizing energy and water use, and innovating palm oil byproducts into renewable energy and organic fertilizers. PALMCO, sustainability for a better future. PALMCO is the largest palm oil plantation company in the world. We firmly committed to sustainable practices through a strong environmental, social, and governance, or ESG framework. We implement no deforestation, no peat, and no exploitation, NDPE practices, while preserving biodiversity and protecting high conservation value in high carbon stock areas. We reduce greenhouse gas emissions, improve energy efficiency, and manage natural resources with great care. PTPN4 follows several certifications about environmental management that promotes sustainable agriculture through green technologies and manages waste, water, and chemicals responsibly. With over 600,000 hectares of plantation areas such as palm, tea, rubber, and coffee plantations, as well as HCV forests, we absorb more than 873,000 tons of carbon dioxide equivalent. Our decarbonization strategy includes 12 biogas plants, CBG plants, and 1 SAF unit, contributing to a cleaner, more sustainable future. In 2023, PTPN Group received several awards on the sustainability category. Finally, PTPN4 advances a circular economy, minimizing raw materials, optimizing energy and water use, and innovating palm oil byproducts into renewable energy and organic fertilizers. PALMCO, sustainability for a better future. PALMCO is the largest palm oil plantation company in the world. We firmly committed to sustainable practices through a strong environmental, social, and governance, or ESG framework. We implement no deforestation, no peat, and no exploitation, NDPE practices, while preserving biodiversity and protecting high conservation value in high carbon stock areas. We reduce greenhouse gas emissions, improve energy efficiency, and manage natural resources with great care.
PTPN4 follows several certifications about environmental management that promotes sustainable agriculture through green technologies and manages waste, water, and chemicals responsibly. With over 600,000 hectares of plantation areas such as palm, tea, rubber, and coffee plantations, as well as HCV forests, we absorb more than 873,000 tons of carbon dioxide equivalent. Our decarbonization strategy includes 12 biogas plants, CBG plants, and 1 SAF unit, contributing to a cleaner, more sustainable future. In 2023, PTPN Group received several awards on the sustainability category. Finally, PTPN4 advances a circular economy, minimizing raw materials, optimizing energy and water use, and innovating palm oil byproducts into renewable energy and organic fertilizers. PALMCO, sustainability for a better future. PALMCO is the largest palm oil plantation company in the world. We firmly committed to sustainable practices through a strong environmental, social, and governance, or ESG framework. We implement no deforestation, no peat, and no exploitation, NDPE practices, while preserving biodiversity and protecting high conservation value in high carbon stock areas. We reduce greenhouse gas emissions, improve energy efficiency, and manage natural resources with great care. PTPN4 follows several certifications about environmental management that promotes sustainable agriculture through green technologies and manages waste, water, and chemicals responsibly. With over 600,000 hectares of plantation areas such as palm, tea, rubber, and coffee plantations, as well as HCV forests, we absorb more than 873,000 tons of carbon dioxide equivalent. Our decarbonization strategy includes 12 biogas plants, CBG plants, and 1 SAF unit, contributing to a cleaner, more sustainable future. In 2023, PTPN Group received several awards on the sustainability category. Finally, PTPN4 advances a circular economy, minimizing raw materials, optimizing energy and water use, and innovating. Iya, baik. Karena sepertinya Bapak Abdul Muthalib sudah bergabung. Ya. Halo, selamat siang Bapak. Oh ya, siap. Selamat siang Bapak. Suara saya terdengar, Bu? Alhamdulillah terdengar Bapak. Oke, ya, selamat siang. Ya, bagaimana Bapak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Mungkin boleh operator untuk ditayangkan PPT-nya, biar nanti dibantu. Baik Bapak, boleh saya langsung serahkan ke Bapak Abdul ya Bapak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu yang sudah bergabung pada Zoom kita pada hari ini. Mohon maaf, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Namun di sini kami merasa terhormat bisa menjadi salah satu pembicara pada kegiatan kita hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkat beserta hidayahnya kepada kita berupa kesehatan sehingga kita berada dalam keadaan sehat. Dan tak lupa selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapat syafaatnya sampai di akhir. Amin. Baik, di sini kami akan menyampaikan
mengenal varietas unggul dan tata cara pemesanan benih di PTPN 4. Next. Pada saat sekarang ini kita tahu di seluruh Indonesia para petani sudah banyak yang memasuki masa atau memasuki umur tanaman yang sudah tidak ekonomis lagi. Jadi kalau di perusahaan kami mengenal umur tanaman kelapa sawit itu dengan umur ekonomis. Nah, berapa lamakah umur ekonomis tanaman itu? Ya adalah umur 25 tahun. Berarti dari mulai kita tanam sampai di umur 25 tahun lah tanaman sawit itu memiliki nilai ekonomis. Di atas 25 tahun itu nilai ekonomisnya akan menurun. Artinya sudah secara ekonomi sudah tidak layak lagi untuk dipelihara. Maka harus dilakukan yang namanya replanting. Nah, setelah memasuki umur 25 tahun, maka kita harus melakukan replanting pada tanaman kita. Nah, bagi Bapak Ibu petani peserta Zoom pada pagi hari ini, jika sudah memiliki tanaman yang mencapai umur 25 tahun, nah alhamdulillah kita mendapat bantuan dari pemerintah, dari BPD PKS, itu bantuan dana untuk replanting itu senilai 60 juta per hektar. Secara otomatis Bapak Ibu yang ingin melakukan replanting itu sudah tidak dipusingkan lagi dengan biaya replantingnya. Kenapa? Karena sudah ada dari dana BPDP. Nah, namun untuk mendapatkan dana BPDP ini tentu ada berbagai macam persyaratan yang harus dipenuhi. Tapi di sini kita berbicara kepada bahan tanamannya. Nah, bahan tanaman itu harus yang pertumbuhannya jagur atau bahan tanaman unggul, sehingga produktivitas kita nanti dari mulai kita tanam sampai 25 tahun ke depan itu bisa maksimal. Nah, bagaimana kita mendapatkan benih unggul atau benih bersertifikat? Di sini kami akan menyampaikan khusus untuk bagaimana Bapak Ibu nanti mendapatkan bibit dari PTPN. Nah, kemudian kenapa kita harus melaksanakan replanting? Karena tingkat kesulitan panen. Tanaman sudah semakin tinggi, panen jadi sulit dan berisiko, kemudian efektivitas panen juga rendah, produksinya juga rendah, dan di sebagian wilayah itu ada yang tegakan pokoknya sudah menurun. Sudah banyak pokok yang tumbang, bahkan lebih kecil dari 80 pokok per hektar. Nah, disitulah kenapa kita sebut umur 25 tahun ke atas bagi tanaman sawit itu sudah tidak ekonomis lagi. Apa tujuan peremajaan? Tentu jelas meningkatkan produktivitas, optimalkan tegakan pokok kembali, mengganti bahan tanaman, regenerasi umur tanaman. Nah, apa kunci suksesnya? Nah, ini yang kita bahas pada hari ini adalah bahan tanam yang berkualitas. Ini kunci sukses Bapak Ibu dalam melaksanakan replanting atau peremajaan. Kenapa? Karena bibit berkualitas tentu akan menghasilkan produktivitas yang maksimal. Kemudian ada faktor lain yang mempengaruhi selain bahan tanaman, tentu lingkungan yang sesuai. Kita tahu wilayah Indonesia ini dianugerahi wilayah cuaca ataupun iklim yang sesuai untuk pertanaman kelapa sawit. Berarti untuk lingkungan itu sudah relatif sesuai. Kultur teknis excellent. Nah, disinilah banyak petani-petani kita yang kesulitan dalam melaksanakan kultur teknis. Kenapa? Karena di saat replanting, yang pertama mungkin pengetahuan tentang GAP atau best practice cara mengelola tanaman kelapa sawit yang baik dan benar, mungkin informasinya masih terbatas, sehingga kemampuannya juga belum maksimal dalam mengelola atau
melakukan perawatan kelapa sawitnya secara kultur teknis yang baik. Nah, kami dari PTPN juga siap membantu Bapak Ibu bagaimana mengelola kelapa sawit yang baik dan benar. Kami siap bantu Bapak Ibu nantinya agar mendapatkan produktivitas yang maksimal. Kemudian kunci utama yang lain adalah pemupukan. Nah, di sini juga merupakan faktor penentu produktivitas dari tanaman kelapa sawit. Kenapa? Karena tanaman kelapa sawit itu makhluk hidup, tumbuhan yang harus makan. Nah, apa makanan bagi tanaman kelapa sawit? Pupuk, itu sudah pasti. Nah, kemudian bagaimana tata cara pemupukan yang baik dan benar? Bagaimana cara mendapatkan pupuk yang original, tidak pupuk yang palsu dan lain sebagainya. Kami dari PTPN juga siap membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan baik dari bahan pupuknya sampai edukasi bagaimana cara pupuk dengan baik dan benar. Next. Benih sawit di PTPN 4 kita mulai dari historis penjualan. PTPN secara resmi mulai menjual benih sawit komersil semenjak tahun 2019 yang disalurkan untuk program PSR di Provinsi Riau. Sejak itu PTPN secara berkelanjutan menjual benih sawit siap salur tidak hanya untuk PSR namun juga petani swadaya. Nah, jadi bukan hanya untuk yang replanting melalui program PSR, tapi yang swadaya pribadi juga bisa melakukan pembelian benih atau bibit dari PTPN. PTPN 4 membesarkan benih sawit yang dari penyedia benihnya PPKS, Sukopindo, Asianagri, dan Bakri. Jadi di PTPN 4 itu bukan penyedia benihnya, tapi kita mendapatkan benih itu baik dari PPKS, Sukopindo, Asianagri, Bakri, dan lain-lain. Nah, kita adalah yang membibitkannya. Nanti saya sampaikan bagaimana proses pembibitan sampai bibit itu siap ditanam. Nah, lokasi spesifikasi benih PTPN adalah PTPN menjual benih sawit siap salur bersertifikat dengan umur minimal 9 bulan. Artinya umur 1 tahun dari mulai benih sampai jadi bibit. Nah, 9 bulan itu nanti kita jelaskan di slide selanjutnya. Benih sawit menggunakan kemasan polybag berukuran 50 x 40 cm. Dan benih sawit yang dijual kecambah PPKS varietas Dura DKP, SMB, dan DKP 540. Sedangkan benih lainnya untuk kebun inti. Jadi sementara ini kita masih jual bibit sawit yang bersumber dari PPKS. Lokasi penjualan bibit yang secara komersil di PTPN 4 itu berada di beberapa lokasi. Untuk di Sumatera Utara ada kebun Adolina. Jadi Bapak Ibu yang mungkin berada berdekatan dengan kebun Adolina bisa melakukan pembelian. Kemudian di Provinsi Riau itu ada di kebun Tandun, kebun Sungai Rokan, kebun Sungai Pagar, kebun Lubuk Dalam, kebun Tanah Putih, kebun Air Molek, dan Dumai. Jadi lebih banyak memang kita kembangkan di Riau. Dan untuk di Provinsi Jambi juga ada di kebun Bunut, kebun Durian Luncuk, dan kebun Rimbo 2. Itu mungkin sementara ini kebun-kebun kita atau lokasi kebun PTPN yang melakukan penjualan bibit secara komersil. Next. Ya, nah di sini kami akan menjelaskan bagaimana sih sebenarnya bibit sawit yang standar, yang baik untuk ditanam sebagai bahan tanam saat kita melakukan peremajaan atau replanting. Nah, pembibitan kelapa sawit itu dimulai dari pertama persiapan pre-nursery. Mulai dari pembersihan areal, ayak tanah, isi, dan susun polybag, membuat bedengan, buatan naungan. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan untuk persiapan menanam kecambah ke polybag. Ini namanya proses persiapan di pre-nursery.
Yang kedua, penanaman kecambah. Namun kecambah itu bukan serta-merta begitu kita dapat dari PPKS itu langsung kita tanam, tidak. Tapi kita lakukan yang namanya seleksi. Tentu sekian ribu benih kecambah kelapa sawit itu pasti ada yang tidak normal. Nah, itu kita lakukan seleksi. Kemudian sebelum kita tanam, kita lakukan penyemprotan desinfektan. Baru kemudian kita tanam ke dalam polybag. Mungkin kalau dari sisi gambar atau foto, itu gambar yang paling kiri itu adalah penanaman ke polybag kecil yang ada di pre-nursery. Kemudian yang ketiga adalah perawatan atau pemeliharaan di pre-nursery, mulai dari yang manual, penyiraman, pengendalian hama penyakit, pemupukan, pengurangan naungan, dan seleksi di pre-nursery. Jadi, putus. Oke, jadi ini wajib dilakukan untuk mendapatkan bibit sawit yang baik dan terekam. baik. Kita lanjutkan. Jadi di pembibitan ini juga sudah kita lakukan namanya pengendalian hama penyakit, pemupukan sebagai sumber makanan pada saat di pre-nursery, pengurangan naungan. Jadi tidak boleh bibit sawit yang baru kita tanam di pre-nursery itu kena cahaya matahari langsung. Jadi harus kita lakukan yang namanya naungan, dan sampai kita lakukan selama 3 bulan di pre-nursery itu kita kurangi naungannya sesuai dengan kebutuhan cahaya yang dibutuhkan oleh tanaman sawitnya. Kemudian di nursery juga ada seleksi. Nah, berarti tadi di saat masih dalam bentuk kecambah, sebelum kita tanam itu ada seleksi. Kemudian di pre-nursery itu juga ada seleksi. Next. Nah, setelah 3 bulan di nursery, kita akan pindah ke main nursery. Artinya, dari polybag kecil kita pindah ke polybag besar. Nah, apa yang harus kita lakukan di main nursery? Mulai dari pembersihan areal, pemancangan, mengayak tanah yang nanti akan kita isikan ke polybag. Nah, artinya polybagnya sudah polybag yang besar. Dan disusun. Ini ada ukuran-ukurannya, jarak antar polybag dan sebagainya, berfungsi untuk tidak terjadinya persaingan mulai dari cahaya matahari, udara, aerasi, drenase, dan sebagainya. Itu harus kita atur sedemikian rupa agar benih sawit kita tadi bisa tumbuh maksimal, tidak mengalami yang namanya mulai dari etiolasi, serangan hama penyakit, jamur, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah persiapan areal selesai, kita pindah ke namanya main nursery. Ada istilah-istilah mungkin melintring, membuat lubang tanam, menanam di main nursery, penambahan tanah, dan konsolidasi. Artinya, apapun yang menyebabkan tanaman terganggu itu harus kita hindari. Mulai dari mungkin tanah yang biasa kalau di polybag mungkin turun akibat kena hujan dan sebagainya, ini harus kita tambah terus supaya dalam kondisi maksimal. Dan konsolidasi ini baik dari melakukan yang namanya pemeriksaan secara manual, apakah ada terserang hama, atau ada polybag yang tumbang, atau ada polybag yang pecah. Nah, itulah yang kita lakukan pada saat kegiatan konsolidasi. Dan kemudian yang ketiga, pemeliharaan di main nursery, mulai dari penyiangan, boleh ada gulma, penyiraman. Ini wajib penyiraman itu ada takaran berapa liter air yang harus kita siramkan per hari per polybagnya. Itu wajib, Pak. Kenapa? Karena air adalah faktor utama penentu tanaman itu bisa tumbuh dengan maksimal atau tidak. Kemudian pengendalian hama penyakit. Nah, jangan sampai daun-daun
kelapa sawit yang baru muncul, baru membuka itu terserang penyakit. Jadi kita harus melakukan pengendalian penyakit. Pemupukan juga hal yang wajib karena benih atau bibit kelapa sawit ini ibarat bayi. Kalau gizinya kurang, tentu bayi nanti akan mengalami gangguan dalam pertumbuhan, bisa disebut stunting dan lain sebagainya. Di bibit sawit juga seperti itu, sehingga pemupukan adalah faktor yang utama juga untuk menentukan kesuburan dan kejaguran dari bibit sawitnya. Pengukuran vegetatif tanaman, ada standar bibit sawit yang baik dan benar itu umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 9 bulan di main nursery itu harus kita lakukan namanya pengukuran vegetatif. Bagi tanaman-tanaman yang tidak sesuai dengan standar itu harus kita seleksi. Jadi di main nursery juga ada seleksi, jadi nggak sembarangan semua yang kita bibitkan itu bisa jadi bahan tanaman. Tidak, tapi yang standar saja yang bisa menjadi tanaman, bahan tanaman. Dan kemudian sebelum kita lakukan penjualan, tentu harus kita lakukan yang namanya sertifikasi benih siap salur. Nah, ini akan ditentukan oleh Dinas Perkebunan. Nah, dinaslah yang berhak mengeluarkan izin atau sertifikasi benih kita ini apakah sudah layak untuk disalurkan atau tidak. Nah, jadi ini yang saya maksud umur 9 bulan siap tanam. Artinya 3 bulan di pre-nursery dan 9 bulan di main nursery. Jadi secara praktis umur tanaman bibit sawit yang baik untuk ditanaman itu adalah umur 1 tahun dengan ketinggian tanaman sekitar 1,30 meter minimal. Itu syarat untuk menanam tanaman atau bibit yang bagus. Next. Nah, ini adalah tata cara untuk mendapatkan benih dari PTPN 4. Kita penjualan bibit ini melakukan penjualannya secara online. Jadi Bapak Ibu silahkan masuk ke website kita dengan nama PTPN 4 bibit sertifikat. Nah, atau bibit ptpn4.co.id. Silakan masuk ke situ, silakan diklik, nanti akan muncul pilihan-pilihan yang bisa nanti Bapak Ibu semua lanjutkan. Next. Nah, kemudian dimulai dengan registrasi. Nah, registrasi itu yang paling penting adalah nama, kemudian nomor handphone, nomor KTP, berkas KTP, nomor NPWP, dan berkas NPWP. Nah, ini yang harus dilengkapi dalam hal Bapak Ibu ingin melakukan pembelian bibit kelapa sawit secara online di PTPN. Next. Nah, ini pilihan benih yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Jadi nanti ada pilihan di KLIP PPKI Simalungun, di regional 4 Jambi. Ini contoh ya, ini di regional 4 Jambi, di KLIP Simalungun, kemudian juga banyak pilihan dan stoknya juga bisa Bapak Ibu lihat. Lokasi di Bunut misalnya itu ada 9.979 stud. Di Durian Luncu ada 5.762 stud dan di Rimbo 2 ada 3.246 stud. Nah, ini pilihan-pilihannya. Jadi Bapak Ibu mau beli yang di mana? Itu dengan lokasi yang terdekat dengan lokasi kebun Bapak Ibu. Begitu juga yang di Sumatera Utara dan Riau. Jadi silahkan nanti dibuka di websitenya, tentu muncul pilihan seperti ini. Next. Nah,
Setelah Bapak Ibu melakukan pilihan, contohnya misalnya mau beli ini 50 stud. Nah, harga kan sudah tertera di situ, harganya 55.000. Kemudian setelah di sukses, akan lanjut ke next step. Oke, next. Udah. Oke, nah masuk kepada proses pembayaran. Tentu di sini terlihat Bapak Ibu memesan sebanyak 50 stud, kemudian dengan harga 55.000, berarti totalnya 2.750.000. Nah, ini sebagai sampel. Nah, jadi ini seperti pembelian barang online lah. Mungkin Bapak Ibu sudah selalu sering kan melakukan transaksi secara online, jadi tidak berbeda jauh. Next. Oke. Nah, muncul invoice di sini. Invoice artinya masuk kepada pembayaran. Nah, pembayarannya tentu tidak ada pembayaran yang cash. Jadi kita cashless. Jadi kita tidak ada melakukan pembayaran secara cash. Yang ada kita melakukan pembayaran secara online. Nah, di sini terlihat informasi pembayaran kita menggunakan nomor rekening bank yang ada di Bank Mandiri atas nama PTPN 4 Regional 4. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut bahwasanya nanti setelah transfer tidak ada proses selanjutnya, tidak. Ini akan terkonfirmasi bahwasanya Bapak Ibu telah melakukan pembayaran. Jadi ada di situ belum bayar dan setelah bayar tentu akan dibuat keterangan lunas. Next. Nah, setelah selesai melakukan pembayaran, tentu akan muncul namanya DO. Nah, kalau sudah punya DO, nah, Bapak Ibu tinggal datang ke lokasi pembibitan kita yang sudah Bapak Ibu pilih tadi. Misalnya di Durian Luncu, silahkan datang, tinggal tunjukkan saja DO-nya, bahwasanya saya sudah melakukan pembayaran, ini DO-nya. Nah, tentu nanti petugas kita yang ada di bibitan akan mengarahkan kepada Bapak Ibu untuk melakukan pengangkutan bibitnya. Nah, khusus di PTPN, Bapak Ibu diberikan kebebasan untuk memilih sendiri mana bibit yang mau diangkut. Jadi bukan berarti saya pesan 50, saya udah bayar, yang 50 PTP. Bentar ya, ada informasi bentar. Baik, saya lanjutkan. Jadi begitu Bapak Ibu datang ke lokasi yang sudah ditentukan, maka silahkan, maaf, sebentar ya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Jadi keistimewaan melakukan pembelian benih di PTPN, Bapak Ibu bisa langsung datang ke pembibitan
kemudian bisa pilih sendiri mana bibit yang pengen diangkur, tapi sesuai dengan yang sudah Bapak Ibu pilih tadi. Misalnya varietas Simalungun atau varietas mana, tentu nanti akan diarahkan oleh petugas kita dan Bapak Ibu bisa melakukan seleksi sendiri mana yang menurut Bapak Ibu terbaik untuk Bapak Ibu angkut. Next. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk tata cara pembelian bibit online di PTPN 4. Kemudian coba bisa di next sebentar. Nah, di sini kita bisa lihat sama-sama produktivitas dari hasil penanaman bibit yang dari PTPN. Jadi di sini di tahun 2012 tentu masih banyak bibit-bibit yang legitim yang digunakan oleh teman-teman petani. Sementara di perkebunan negara dan perkebunan swasta itu produktivitasnya sudah jauh lebih tinggi. Tentu kita mengharapkan Bapak Ibu petani juga bisa menikmati produktivitas seperti di perkebunan negara. Perkebunan negara ini tentu PTPN. Nah, ini terlihat bibit PTPN bisa menghasilkan produktivitas yang lebih baik. Nah, di tahun 2025 sendiri, bahkan kita sudah bisa melampaui perkebunan swasta. Di perkebunan rakyat kita melihat masih stabil di angka 3. Tertinggi 3,7 dan sekarang di tahun 2025 data yang kami dapat hanya 3,18. Di perkebunan swasta itu 3,68, sementara kita di PTPN ini sudah bisa mencapai 4,48, lebih tinggi dibandingkan kebun swasta. Ini kilogram per hektar. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan mengenai seputaran bibit, benih kelapa sawit, dan kemudian tata cara pembelian bibit kelapa sawit di PTPN 4. Terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Makarti Jaya bukan ya? Kayak pernah dengar karya tani. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Abdul Muthalid atas pemaparan materi yang sangat membantu sekali ya. Memahami bahwa pemilihan varietas dan pembelian benih melalui jalur resmi merupakan itu langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menghindari resiko benih ilegal atau tidak bersertifikat. Lagi pula juga tadi juga dijabarkan bahwasannya PTPN 4 ini lebih unggul ya Bapak dibandingkan dengan perusahaan swasta karena sudah lama juga berdiri dan sudah bersertifikat. Lagi pula juga dibantu oleh pemerintah. Mungkin Bapak Ibu kita langsung saja melakukan sesi diskusi tanya jawab. Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh raise hand atau di kolom chat Zoom. Oke, Bapak, saya izin di sini sudah ada yang nanya dari Bapak Zulfaldi. Untuk di Lampung bagaimana, Pak? Untuk mungkin ini benih dan bibitnya seperti apa begitu ya, Bapak? Atau Bapak Zulfaldi ada di sini? Oke, bisa langsung dijawab. Monggo, Bapak Abdul. Baik, terima kasih Pak Zulfadli. Jadi mungkin lokasi Bapak di Lampung ya. Nah, Lampung itu kita ada regional 7. Memang sementara ini belum melakukan pembibitan secara komersil. Namun kalau Bapak berminat, kita bisa akomodir. Artinya
Untuk di wilayah selain Sumatera Utara, Jambi, dan Riau tadi, kita sistemnya by order. Jadi kalau ada pemesanan, baru kita lakukan pembibitan. Kenapa? Karena proses membuat pembibitan yang bisa dikomersilkan itu ada izin yang harus kita siapkan. Artinya, kalau sudah ada pemesanan atau by order, kita akan urus izin-izinnya. Karena nggak semua lokasi pembibitan kita itu punya izin untuk komersil. Nah, walaupun kita punya di semua regional di seluruh Indonesia, kita punya pembibitan, tapi tidak semuanya memiliki izin untuk komersil. Jadi nggak mudah, Pak, untuk melakukan penjualan. Nah, jadi ada persyaratan harus kita penuhi. Kalau memang teman-teman kita di Lampung antusias pengen membeli bibit dari nah, kita siap mempersiapkannya, kita siap mengakomodirnya. Jadi mungkin itu Pak jawaban sementara yang bisa kami berikan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Bagaimana Bapak? Oh, sudah. Baik, ini juga ada pertanyaan lagi dari Bapak Agung, izin saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin bertanya Bapak, yang pertama itu bagaimana bibit untuk kebutuhan PSR apa bisa? Dan yang kedua itu harga di PSR kalau tidak salah, ini PSR itu pasar mungkin ya? Saya juga kurang tahu ini. 50.000 batang, sementara di PTPN 55.000 itu bagaimana Pak? Terima kasih. PSR. Bisa langsung dijawab? Ya, terima kasih. Jadi untuk PSR itu artinya untuk peremajaan sawit rakyat melalui program BPDPKS. Nah, kalau untuk melalui program PSR melalui BPDP, kita akan mengikuti harga yang ditetapkan oleh BPDP. Nah, kalau harga di BPDP mengatakan 50.000, khusus untuk PSR tentu pasti kita jual dengan harga 50.000. Beda dengan umum, artinya Bapak Ibu yang melakukan replanting melalui program PSR dan bermitra dengan PTPN tentu akan mendapatkan harga bibit sesuai dengan yang ditetapkan oleh BPDP. Tentu akan berbeda dengan yang harga umum. Nah, kalau yang harga umum mungkin bisa lebih mahal, kan seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, kalau melalui program PSR, PTPN akan memberikan harga sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BPDP. Mungkin itu Pak, terima kasih. Ya, bagaimana Bapak Agung, apakah ingin berbicara langsung dan berdiskusi bersama Bapak Abdul? Ya. Oke, terima kasih. Ya, sudah terjawab ya. Mungkin ini ada titipan pertanyaan Bapak. Jika semisal bibitnya itu ada penyakit atau rusak, apakah itu bisa dikembalikan dan bagaimana regulasinya? Seperti itu. Baik, tadi saya sudah jelaskan bahwasanya pada saat Bapak Ibu ingin mengangkut bibit yang sudah dilakukan pembayaran, kan itu datang ke pembibitan untuk mengambil sejumlah bibit yang sudah dibayar. Nah, tadi kan saya berikan bahwasanya di PTPN 4 itu Bapak Ibu bebas untuk memilih yang mana yang mau. Tentu pilihlah yang paling bagus. Nah, jadi jangan yang mungkin ada bekas serangan hama ataupun ada yang kerdil dan sebagainya. Jangan pilih yang seperti itu. Nah, artinya Bapak Ibu kita berikan kebebasan untuk memilih sendiri, dan tentunya kalau Bapak Ibu yang memilih sendiri, tentu itu pasti bibit-bibit yang terbaik. Nah, setelah sampai di lokasi, Bapak tanam, kemudian mungkin terserang hama dan penyakit atau bagaimana, tentu itu sudah menjadi permasalahan yang berbeda, bukan menjadi tanggung jawab kami lagi. Nah, kenapa? Karena kami sudah memberikan kebebasan Bapak Ibu untuk memilih sendiri yang mana yang menurut Bapak yang terbaik. Mungkin itu penjelasannya, Pak. Terima kasih.
Baik. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung di kolom chat Zoom atau bisa raise hand, bisa bertanya langsung dengan Bapak Abdul. Ini sangat menarik sekali ya, terkait benih atau bibit dari PTPN yang sudah unggul. Oke, mungkin ini ada titipan pertanyaan lagi, Bapak. Apakah varietas ini lebih direkomendasikan untuk kebun inti skala besar saja atau bisa dioptimalkan untuk petani swadaya dengan keterbatasan input? Ya, bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Pertanyaan menarik. Nah, ini selalu yang menjadi dasar petani dalam menanam kelapa sawit. Ada nggak standar minimalnya? Atau bisa nggak kalau ada hal-hal yang tidak perlu dilakukan seperti itu kan? Jadi kami dari perusahaan itu selalu menyarankan kepada Bapak Ibu, jika ingin menanam kelapa sawit, belilah bibit yang bersertifikat, tentu sudah pasti unggul. Kemudian bukan berarti dengan hanya menanam bibit unggul saja produktivitasnya akan maksimal. Tidak. Tadi di atas saya jelaskan ada beberapa faktor, mulai dari iklim, mulai dari pemeliharaan, mulai dari pemupukan. Nah, itu adalah satu kesatuan yang harus memang dilakukan, tidak bisa dihilangkan. Jadi tidak akan bisa menanam kelapa sawit itu bibitnya unggul tapi tidak mupuk. Tidak bisa. Atau bibitnya unggul, melakukan pemupukan, tapi tidak melakukan perawatan. Juga tidak bisa. Nah, jadi artinya itu adalah satu kesatuan yang harus dipahami agar bisa menghasilkan produktivitas yang maksimal. Nah, kami juga menawarkan, jika Bapak Ibu ingin mendapatkan bagaimana tata cara yang baik dan benar dalam mengelola kelapa sawit, kami siap untuk menjadi mitra. Kami siap untuk menjadi mitra. Kami akan melakukan yang namanya transfer knowledge. Bapak Ibu semua akan kami berikan bagaimana sebenarnya tata cara menanam kelapa sawit itu, mulai dari hari pertama ditanam sampai nanti 25 tahun ke depan. Hari per harinya, bulan per bulan, tahun per tahunnya akan kami berikan semua apa yang sudah kami dapat, mulai dari bangku perkuliahan, dari pribadi-pribadi kami tenaga kerja yang ada di PTPN, sampai pengalaman kami selama ya hampir kurang lebih 40-50 tahun bercocok tanam kelapa sawit ini. Jadi dengan bermitra bersama PTPN, Bapak Ibu selain mendapatkan produktivitas yang maksimal, tentu akan mendapat ilmunya. Yang secara otomatis kami berharap di 25 tahun ke depan, saat Bapak Ibu ingin melakukan replanting lagi, Bapak Ibu sudah siap. Sudah tidak tergantung lagi dengan yang lain-lain. Artinya Bapak Ibu sudah punya ilmunya. Nah, karena dari mulai hari pertama kita menanam sampai 25 tahun ke depan, kami akan berada mendampingi Bapak Ibu semua. Sehingga Bapak Ibu nanti akan paham kenapa 4 faktor yang saya jelaskan di atas tadi harus kita jalankan semua. Biayanya besar? Enggak. Besar itu kalau produktivitasnya tidak ada. Kebanyakan petani kita tidak melakukan perawatan, tidak melakukan, bukan karena tidak ada biaya. Padahal biaya itu dari hasil panen. Nah, untuk mendapatkan hasil panen yang tinggi, yang maksimal, tentu faktor tadi harus kita laksanakan. Nah, kami akan melakukan pengajaran, pendampingan kepada Bapak Ibu semua, bukan hanya dari sisi teknis, tapi sisi administrasi juga. Sehingga Bapak Ibu nanti menjadi paham sebenarnya bagaimana mengelola keuangan di kelapa sawit. Nah, kami akan bantu administrasinya, organisasinya, semua sampai kepada penjualannya. Kami siap untuk menjadi off-taker atau penampung buah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu pusing-pusing lagi nanti setelah panen mau dijual kemana nih. Tentu kami siap.
untuk menjadi penampung buahnya, atau pabrik-pabrik kami siap untuk membeli, mengolah TBS yang berasal dari mitra-mitra kami. Harganya gimana? Tentu harga yang terbaik dong. Kenapa? Karena dari awal, dari mulai sumber benihnya, sumber bibitnya, itu dari kita, kemudian pengelolaannya, kita lakukan bersama-sama, pemupukannya, tata cara pemupukannya, tepat sasaran, tentu hasilnya atau produksinya nanti maksimal. TBS Bapak Ibu akan menghasilkan TBS yang prima. Dan pasti akan kami beli dengan harga yang maksimal pula, sesuai dengan kadar rendemen yang ada di TBS-nya. Jadi, mohon maaf, kami tidak menyarankan atau kami sangat menyayangkan kalau Bapak Ibu menanam kelapa sawit hanya berdasarkan bibitnya yang unggul saja, tapi tidak melakukan perawatan, pemupukan, dan sebagainya. Mungkin itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Abdul atas penjelasannya. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait benih atau bibit yang ada di PTPN boleh langsung berbicara kepada Bapak Abdul atau bisa tulis pertanyaan di kolom chat Zoom. Ya. Tadi kan sudah dijelaskan juga ya bahwasannya bisa bermitra ya, dan nanti juga didampingi oleh teknisi PTPN 4. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi Bapak Abdul, pertanyaan titipan. Apakah ada resiko segregasi genetik jika benih tidak ditanam sesuai rekomendasi teknis? Dan resikonya apa saja? Baik, saya coba menjelaskan. Mungkin bisa ditampilkan produktivitas yang sudah kita tanam atau bibit PTPN yang sudah kita tanam di KUD-KUD mitranya PTPN. Mungkin nanti bisa menjawab pertanyaan yang tadi. Baik, jadi mungkin terlihat di layar masing-masing. Di sini kita punya KUD yang pertama Makartijaya dengan luasan 697 hektar. Mereka kemarin menanam bibit varietas D-Kalipe SMB dan D-Kalipe 540. Dan sekarang sudah berumur 6 tahun, berarti sudah 3 tahun panen ya. Karena 3 tahun masa TBM dan 3 tahun panen. Nah, produktivitasnya coba monitornya geser, yang di atas itu apa tulisannya? Oke, nah produksinya di tahun 2025 itu mencapai 16.684.000 ton dengan produktivitas kalau dari standar PPKS, Bapak Ibu bisa googling, nanti bisa buat aja standar produktivitas PPKS gitu. Artinya PPKS sebagai penyedia benih ini sudah bikin nih standar umur 1 tahun panen berapa yang normal, 2 tahun panen, 3 tahun panen. Nah ini untuk standar 3 tahun panen, PPKS sendiri merilis bahwasanya akan si bibit tadi bisa menghasilkan 19 ton per hektar per tahun. Tapi realisasi yang kita dapat dengan melakukan perawatan yang maksimal, pemupukan yang maksimal, kita bisa dapatkan di angka 23,94 ton per hektar per tahun. Dengan artian, kita sudah melampaui standar yang dibikin oleh penyedia benih. Penyedia benih saja confident-nya itu di angka 19. Tapi KUD mitra kita, karena kita bimbing, kita bina, mengikuti arahan kita, itu bisa mencapai di atas dari standar tadi, bisa mencapai 23,94. Dan kemudian ada KUD Tunas Muda itu dengan luasan 253 hektar, sama menanam bibit varietas D-Kalipe SMB dan D-Kalipe 540, sekarang umur 5 tahun, berarti umur 2 tahun panen.
Nah, standar yang dirilis PPKS itu 19 ton. 15 ton standar yang dibuat oleh PPKS, tapi kita bisa lampaui mencapai 21,30 ton per hektar. Dan kemudian ada Tandan Mas Jaya, itu sama, begitu juga Marga Bakti di umur 2 tahun panen, itu yang terendah saja, itu bisa mencapai 16,46 ton. Berarti tetap berada di atas standar. Dan kemudian karya tani ini yang paling muda dengan luasan 212 hektar, bibitnya sama dari PPKS yang kita bibitkan di bibitan PTPN, ini umur 1 tahun panen. Secara otomatis 1 tahun panen karena umur 4 tahun. Dia bisa melampaui standar juga. Standarnya 12, mereka bisa dapat 13,30 ton per hektar. Artinya dengan produksi yang dihasilkan bibit dan perawatan yang maksimal, tentu Bapak Ibu bisa hitung berapa uang yang Bapak dapatkan, sehingga secara hitung-hitungan ekonomis, semua uang yang dihasilkan dari penjualan produksi itu tidak akan memberatkan di saat Bapak Ibu mengeluarkannya kembali ke lapangan. Artinya dari hasil penjualan TBS, Bapak sisihkan untuk biaya perawatan, pembelian pupuk, pembelian bahan kimia, dan sebagainya. Itu tidak akan memberatkan, karena produksinya tinggi. Nah, yang kita sayangkan berdasarkan survei, saya sudah keliling lah hampir seluruh Indonesia, keluhan petani itu, bagaimana kami mau beli pupuk, bagaimana kami mau bayar orang untuk melakukan perawatan, karena produktivitasnya jauh di bawah standar. Bahkan ada yang hanya mencapai 7 ton per tahun. Paling tinggi di 10 ton per tahun. Sementara kita bisa mencapai di angka 23, paling rendah di 13 ton, itu pun di umur 1 tahun panen. Jadi kalau kita dengan luasan 212 hektar, memiliki produksi setahun 2.820.000 ton, dikalikan rupiahnya, dan ini secara otomatis harganya pasti tertinggi, Pak. Kenapa? Karena ini mitra kita. Kita akan berikan harga yang tertinggi. Nah, kalau kita anggap saja di harganya Rp3.000, berarti mereka sudah mendapatkan uang sekitar 6-7 M setahun. 6-7 miliar setahun, kalau kita kurangi 50% saja, 50%, kita anggap 2,5 miliar kita kembalikan ke lapangan dalam bentuk perawatan dan pembelian pupuk, 2,5 M-nya Bapak bisa bagi. 2,5 M bagi 12, dibagi jumlah petaninya. Kalau 212 hektar, ini mungkin sekitar 100 sampai 110 orang. Berarti 2,5 M dibagi 6, dibagi 12, dibagi 120 orang. Nah, itulah yang mereka dapatkan per bulan, dengan catatan sudah tidak memikirkan yang namanya biaya pemupukan, biaya perawatan, perbaikan jalan. Nah, ini perbaikan jalan juga banyak jadi kendala di KUD-KUD. Kenapa? Karena sudah tidak ada yang merawat jalannya. Tapi di KUD-KUD yang bermitra dengan PTPN, ini jalan akan kita bagusi pertama sekali, Pak. Karena faktor utama penentu sukses tidaknya kita mengelola kelapa sawit itu ada jalan. Seberapa besar pun produktivitas atau produksi kita, kalau jalannya tidak bagus, berarti akan ada losis. Nah, kita menghindari losis supaya kita bisa mendapatkan rupiah yang maksimal. Jadi otomatis jalan adalah faktor utama yang harus kita rawat. Nah, mungkin dari foto-foto ini Bapak bisa melihat, ini foto-foto yang diambil di KUD Mekartijaya. Nah, itu jumlah TBS 1 kapling, Pak. Yang gambar sebelah kiri, Pak. Nah, itu setiap panen. Dan kita panen itu 1 minggu 1 kali, Pak. Kita tidak ada yang panen 1 bulan 2 kali. Itu salah. Dan mengelola kelapa sawit itu, panen itu 1 minggu sekali. Rotasinya per 7 hari. Tentu banyak yang nanya. 14 hari sekali saja buahnya nggak ada. Bagaimana mau seminggu? Nah, ini Pak buktinya. Seminggu sekali panen, TBS-nya bisa sebanyak itu.
Nah, kemudian pengangkutannya, sistemnya sama kayak di kebun inti kita. Diangkut dengan baik dan benar, tidak ada losis, tidak ada bocor kemana-mana, tidak ada pencurian, tidak ada pemangkasan di jalan. Kenapa? Karena mobil angkutan ini milik KUD, milik orang-orang KUD, yang tentu tidak akan tega untuk menyelewengkan hasil keringat teman-temannya sendiri. Nah, kita membentuk bagaimana kebersamaan di KUD sehingga kita terhindar dari ancaman-ancaman atau gangguan dari luar. Bayangkan Pak, kalau seluas 697 hektar, petaninya kompak semua, siapa yang berani mencuri Pak? Kan gitu. Nah, jadi kami menyarankan bukan hanya bibit yang unggul saja yang bisa menentukan produktivitas, tapi pemeliharaan, pemupukan, pengendalian hama penyakit, perbaikan jalan, jembatan, sampai ke organisasi, mulai dari organisasi di KUD, organisasi panen, organisasi pemupukan, organisasi perawatan. Nah, ini yang kami bantu Bapak Ibu untuk merealisasikannya sehingga bisa mencapai produktivitas yang maksimal. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Ini itu dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasannya Bapak Abdul. Mungkin di sini ada tambahan dari para peserta. Mohon info untuk mitra itu bisa kontak kemana? Ya, mungkin bisa minta info kontaknya. Baik, terima kasih. Untuk info kontak jika ingin bermitra, silakan saja Ibu berikan kontaknya Pak Gede, Pak Catur, nanti akan dihubungkan. Nanti wilayahnya di mana? Misalnya wilayahnya di Jambi, akan kita hubungkan dengan teman-teman kita yang ada di wilayah Jambi. Kalau ada yang di Lampung, nanti akan kita hubungkan dengan teman-teman kita yang ada di Lampung. Jadi untuk sementara ini kita pusatkan aja kontaknya untuk di Jakarta. Jadi Bapak hubungi nanti ke Pak Gede atau Pak Catur, nanti kita akan hubungkan ke seluruh Indonesia di tempat lokasi Bapak Ibu yang ada PTPN-nya di sana. Sebagai informasi, PTPN itu mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Palembang, Lampung, kemudian Sulawesi. Kemudian di Jawa juga ada. Nah, itu untuk lokasi-lokasi PTPN yang ada tersebar di seluruh Indonesia. Terima kasih. Ya, mungkin bisa dibacakan nomornya biar nanti saya ketikkan. Silahkan Gede, Catur, masukkan di kolom chat nomor kontaknya ya. Mungkin Pak Gede dan Pak Catur mohon izin untuk ditaruh di kolom chat. Biar nanti para peserta biar bisa menghubungi. Mungkin kita lanjut saja ini dari Bapak Budiono. Perkenalkan, nama saya Budiono dari Riau. Izin bertanya Pak, untuk lokasi Riau, koperasi yang sudah ada bermitra dengan PTPN, lokasinya di mana ya Pak? Karena menarik sekali melihat data produksi ton per hektarnya yang dihasilkan. Tentu saja dengan pendampingan dari mitra. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau bisa Pak Budiono-nya di Riau di mana ya? Jadi kami bisa tahu, karena kalau kita di Riau, itu kita ada di daerah Rokan Hulu, kemudian ada di Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, kemudian ada di Sungai Pagar, kemudian ada di Sungai Galuh, Sungai Garo. Jadi hampir di seluruh Riau kita ada. Bahkan di perbatasan dengan Sumatera Utara di Bagan Batu itu kita juga punya unit di Tanah Putih, itu juga kita ada. Jadi kalau untuk Riau lebih mudah Bapak Ibu untuk mengunjungi, dan kami juga berharap Bapak Ibu bersedia meringankan langkahnya untuk berkunjung ke KUD mitra kami, dan silahkan nanti lakukan tanya jawab langsung. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi langsung dari pengurus-pengurus KUD-nya.
bagaimana tata cara bermitra dengan PTPN, apa yang didapat, atau apa keuntungan-keuntungan yang diperoleh, bahkan sampai kepada penghasilan per bulannya. Berapa penghasilan per bulan petaninya, itu bisa ditanyakan langsung. Dan kalau mau berkunjung juga ke lokasi perkebunannya, kami lebih senang lagi. Sehingga Bapak Ibu juga bisa mengetahui sebenarnya bagaimana sih bentuk kebun sawit yang standar itu kan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu di Riau, silahkan datang. Nah, kita banyak tersebar di hampir di semua kabupaten di Riau, kita ada. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Bagaimana Pak Budiono? Oh, ini ada tanggapan dari Pak Budiono sekarang di Kota Pekanbaru, Bapak, begitu kata Pak Budiono. Oh, kalau di Pekanbaru mungkin yang terdekat silahkan ke kebun Sungai Galuh. Nah, Sungai Galuh itu kurang lebih 45 menit dari Kota Pekanbaru. Silahkan datang ke sana. Nanti silahkan kontak dulu Pak Gede atau Pak Catur, biar nanti saat Bapak mau kunjungan, kita persiapkan tim yang ada di sana untuk mendampingi Bapak. Terima kasih. Bagaimana Bapak Budiono? Apakah mau langsung tektokan sama Pak Abdul? Oke, baik. Terima kasih infonya. Mungkin bisa dikontak langsung ya, Pak Gede dan Pak Caturnya. Karena sudah ada ini nomornya di kolom chat Zoom. Mungkin Bapak Ibu yang ingin berdiskusi dengan Bapak Abdul atau bertanya terkait benih atau bibit PTPN 4, boleh sekali langsung di raise hand atau di kolom chat Zoom, biar nanti saya baca. Oke, mungkin ini tadi terlewat dari Bapak Fajar. Kemitraannya dipungut biaya tidak, Bapak? Mungkin memang kalau untuk kemitraan, saya bantu jawab juga ya. Pastinya ada biaya, untuk biayanya bisa langsung dijawab oleh Bapak Abdul. Bagaimana, Bapak? Bisa dijawab atau langsung kontak ke Pak Gede dan Pak ini, Pak? Jawab aja langsung gitu. Kalau bermitra dengan PTPN itu free, tidak ada biaya. Kenapa? Karena PTPN tidak menganut sistem fee atau dan lain sebagainya. Ya artinya jika bermitra dengan PTPN itu free, kita bantu semuanya, tidak perlu memikirkan biaya, dan nanti kami cuma satu yang kami harapkan, buahnya wajib dikirim ke PTP, cuma itu aja. Dan itu pun kami beli. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Belum satu. Khususnya peternak pemula untuk mensiasati pakan yang harga mahal, sedangkan penjualan ayam tetap di Zoom yang lain nih. Iya, mungkin bocor kali ya Bapak. Maaf. Ya, jadi bisa dilanjutkan Bapak. Mohon maaf sebelumnya. Silakan Bapak Ibu untuk bermitra dengan PTPN, tidak perlu khawatir karena free, tidak ada biaya, dan hanya saja cuma satu syaratnya, buahnya wajib ke PTPN, dan kemudian kami beli dengan harga yang maksimal pula. Jadi tidak usah takut, PTPN di sini adalah perusahaan negara, kami mendapat tugas resmi dari negara, berarti tidak ada pungutan biaya apapun. Ya, mungkin itu bisa menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih atas penjelasannya Bapak Abdul. Bahwasannya tadi sudah dijawab ya. PTPN untuk bermitra itu gratis ya. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bermitra atau ingin membeli benih atau bibitnya di PTPN 4, boleh langsung kontak. Ini sudah ada kontaknya di kolom chat Zoom, ya dari Bapak Catur, Bapak Gede, dan Bapak Rido. Jadi juga ada tanggapan dari Bapak Fajar lanjutannya. Masya Allah, semoga dengan bermitra dengan PTPN, hasil sawit dari program PSR bisa menjadi lebih baik agar petani sejahtera. Ya mungkin Bapak Fajar mau berbicara langsung dengan Bapak Abdul. Ya mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh sekali di kolom chat Zoom
atau nanti bisa raise hand dan menonaktifkan audionya. Oke, ini mungkin ada pertanyaan titipan ya Bapak dari petani juga. Ini apa tantangan paling sering dialami petani setelah menggunakan benih unggul dan bagaimana solusinya? Bisa langsung dijawab saja. Baik, terima kasih. Nah, tantangan terbesarnya adalah kegiatan selanjutnya. Bibitnya udah benar, udah bersertifikat, sudah unggul, tapi di saat mulai dari melakukan penanaman mungkin belum tepat. Contoh misalnya dari mulai lubang tanamnya, kedalamannya berapa, itu harus dipastikan sesuai. Kemudian pupuk dasarnya, setelah ditanam, pemupukan umur 1 bulan, perawatannya, pemupukan umur 3 bulan, sampai 3 tahun dia panen. Dan alhamdulillah sekarang KUD mitra kita yang menggunakan bibit PTPN dan bermitra dengan kita, itu sudah bisa melakukan panen tidak perlu sampai 3 tahun. Tapi di 30 bulan sudah panen. Dan bahkan ada yang di bawah 30 bulan juga sudah ada yang panen. Karena kenapa? Karena melakukan perawatan yang maksimal. Nah, jadi biaya yang dibutuhkan itu sudah cukup dari dana BPDP, dan kemudian setelah panen, Bapak Ibu sudah nggak perlu khawatir lagi. Kenapa? Walaupun biaya BPDP-nya sudah habis, dari hasil panen sudah cukup untuk mendanai seluruh kegiatan wajib yang harus kita lakukan di kebun kelapa sawit kita. Nah, jadi mungkin itu tantangan terbesarnya Pak, pasti dalam hal teknis. Mungkin ini yang kami dapat hasil survei kami keliling ke lapangan, ketemu dengan teman-teman petani, masih banyak petani kita yang belum mengerti teknis bagaimana yang tepat untuk melakukan pengelolaan kelapa sawit. Mungkin itu, terima kasih. Ya, terima kasih penjelasannya. Tadi menarik sekali ya, karena tidak usah menunggu 3 tahun ya. Bisa 30 bulan itu sudah bisa. Oke, ini saya izin melanjutkan pertanyaan lagi dari Pak Dedi. Bagaimana pengerjaan jalan-jalan di lokasi sekitar kebun dan jalur transportasinya sampai ke jalan Pemda atau provinsi? Terus siapa yang akan kerjakan? Bagaimana dengan pembukaan dan pengkondisian lahan agar lebih seragam? Apakah bisa dibantu? Begitu, Bapak. Baik, terima kasih. Nah, dalam proses replanting atau peremajaan, tentu kita harus membuat yang pertama sekali perencanaan. Nah, perencanaan yang kita buat di situ termasuk kepada anggaran biaya. Di dalam program BPDPKS kita diwajibkan untuk membuat anggaran biaya atau RAB, biasa kita sebut dengan RAB. Nah, di dalam rencana anggaran biaya kita tadi, tentu akan kita masukkan semua yang menjadi kebutuhan kita. Karena kita sudah punya modal nih, kan punya modal 60 juta per hektar. Disitulah kita akan menyusun RAB apa yang dibutuhkan. Mulai dari kebutuhan bahan tanaman, pembelian bibit, kebutuhan menyewa alat berat, kebutuhan pembayaran nanti tenaga kerja, kebutuhan pembelian bahan kimia, kebutuhan pembelian pupuk, kemudian tentu yang paling utama saya sampaikan tadi, modal atau biaya untuk perbaikan atau peningkatan mutu jalan, baik itu peningkatan mutu jalan, buat jalan baru, kemudian mungkin ada perbaikan jembatan dan sebagainya, itu akan kita masukkan ke dalam RAB. Nah, yang tantangan terberatnya adalah bagaimana kita konsisten melaksanakan pekerjaan sesuai RAB yang sudah kita susun. Nah, di sini tantangan terbesar bagi petani-petani, terutama pengurus KUD, untuk bisa komit melaksanakan pekerjaan sesuai RAB. Kalau kita bisa komit melaksanakan pekerjaan sesuai RAB sudah kita tuangkan, mudah-mudahan alhamdulillah hasilnya seperti yang saya tampilkan tadi.
bisa mencapai produktivitas yang di atas standar. Nah, inilah yang paling penting, komitmen konsisten terhadap apa yang sudah kita rencanakan. Kami akan bantu untuk menyusun anggaran tadi, karena kami sudah punya anggaran yang dibutuhkan. Misalnya untuk perbaikan jalan, jalan collecting itu anggaran biayanya sekian. Kita sudah punya standarnya. Mungkin jalan produksi sampai kepada jalan penghubung dengan jalan Pemda dan sebagainya. Kita sudah punya acuan, sudah punya patokan yang bisa kita ikuti, sehingga kembali dan konsisten melaksanakan RAB. Kalau kita komitmen dan konsisten, mudah-mudahan kita bisa sukses. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Abdul atas jawabannya. Mungkin ini ada raise hand dari Bapak Fajar tadi yang bertanya terkait apakah bermitra gratis atau tidak. Boleh Bapak Fajar, selamat siang Bapak. Siang Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya mau bertanya soal hal-hal teknis untuk pengajuan PSR lah. Kan ada saya baca untuk dari legalitas lahan dari petaninya itu kayak SHM, legalitas yang lain, SKT. Nah, terus di dalam pengumpulan berkas, kebetulan lahannya ini menurut keterangan para petani, ini kan lahannya bekas pir. Terus dia cuma kasih surat SKT itu cuma selembar, Pak. Nggak ada sporadiknya. Itu gimana ya, Pak? Bisa nggak itu untuk pengajuan gitu? Baik. Jadi untuk persyaratan PSR sebenarnya tidak begitu sulit. Legalitas lahan memang dibutuhkan, mulai dari SHM atau minimal SKT. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu memang berminat pengen melakukan replanting melalui dana BPDPKS melalui program PSR, nanti kita akan sama-sama bantu. Misalnya, apa yang kurang legalitas, kita bantu untuk mengarahkan Bapak untuk menyiapkan legalitas yang dibutuhkan. Nah, artinya kalau SKT sudah cukup, kita ya alhamdulillah kita bisa berhubungan langsung dengan Dinas Dirjenbun, bahkan Sukopindo atau BPDP, kita bisa komunikasi langsung. Jadi nanti bisa kita tunjukkan, kami punya legalitas seperti ini. Apakah sudah memenuhi syarat? Itu kita bantu untuk menghubungkan itu semua dengan dinas-dinas yang penentu pemberi kebijakan bahwasanya ini bisa atau tidak gitu kan. Nah, kalau sudah sertifikat tentu tidak ada masalah lagi. Walaupun demikian, nanti kita akan bantu untuk melakukan pengambilan titik koordinat. Nah, nanti kita turunkan tim juru ukur dari PTPN untuk datang ke lokasi Bapak Ibu semua untuk dilakukan pengambilan titik koordinat. Nah, di saat kita mengambil titik koordinat, Bapak Ibu juga nggak perlu khawatir, itu gratis. Nah, kemudian setelah selesai pengambilan titik koordinat, berkas-berkas sudah kita penuhi, kita akan upload ke PSR online. Nah, sebelum kita upload, kita akan koordinasi dulu dengan Dirjenbun. Apakah berkas-berkas ini sudah bisa kita upload? Nah, nanti kita bisa koordinasi dengan mereka. Kalau mereka bilang, wah ini sudah aman, baru kita lakukan upload ke PSR online. Nah, setelah di-upload di PSR online, data akan masuk ke Dirjenbun dan akan dilakukan verifikasi. Dirjenbun akan menunjuk konsultan. Konsultannya di sini yang mereka gunakan adalah Sukopindo. Nanti Sukopindo akan melakukan verifikasi. Ada 2 verifikasi yang dilakukan oleh Sukopindo. Mulai dari verifikasi dokumen, kemudian verifikasi lapangan. Nah, nanti saat di lapangan, tim dari Sukopindo akan datang berkunjung langsung ke areal Bapak Ibu, kapling per kapling.
Nah, mereka harus memastikan bahwasanya couplingnya benar, tutupannya memang sawit, tidak beririsan, tidak tumpang tindih HGU, tidak masuk dalam kawasan. Nah, setelah mereka memastikan di lapangan itu benar, nah itu akan lanjut lagi. Nah, mereka akan laporkan kembali ke BPDP, ke Dirjenbun, bahwasanya ini sudah clean and clear. Nah, Dirjenbun akan menyampaikan kepada BPDP untuk dilakukan yang namanya PKS 3 pihak. Untuk setelah itu dilakukan pencairan. Nah, banyak juga hal ini yang menyebabkan para petani atau teman-teman pengurus KUD itu sekarang merasa khawatir. Karena di saat nanti sudah pencairan dan sebagainya, nanti ada audit. Nah, di saat audit ini banyak yang tersandung oleh APH. Tapi dengan bermitra dengan PTPN, kita kan sudah punya namanya sistem organisasi, sistem administrasi yang baik dan benar. Artinya, segala macam penggunaan dana itu akan kita arsipkan, kita dokumentasikan. Sehingga di saat ada audit, kita tidak perlu khawatir lagi. Nah, teman-teman petani banyak di sini yang khawatir akibat mereka tidak tahu sistem pengadministrasian, pendokumentasian. Nah, di saat didatangi oleh APH, nah disitulah banyak yang tersandung. Nah, tapi kalau dengan PTPN kita ajarkan bahwasanya administrasi itu penting, ya kan? Nah, jadi penggunaan dana itu jelas, teradministrasi, terdokumentasi. Di saat ada audit, kita nggak perlu khawatir lagi. Nah, di situ kita pendampingi itu bukan hanya sekedar saja gitu ya. Tapi kita mendampingi itu secara total. Kenapa? Karena kita bukan hanya memikirkan bagaimana produktivitas bapak-bapak, bagaimana teknisnya, tapi administrasinya seperti saya sampaikan teman tadi. Secara administrasi juga Bapak Ibu akan kita ajarkan. Nah, mungkin itu Pak jawaban dari saya Pak. Oh gitu, baik-baik Pak. Nanti karena kan kemarin petaninya nanya tuh kalau SKT saya begini gimana gitu kan. Ya udah nanti saya simpan dulu kan, saya tanya dulu nanti kalau memang bisa atau ada yang kurang nanti mungkin kami koordinasi dengan eh karena kebetulan saya di Sumatera Utara Pak. Jadi mungkin ke ini ya di Daerah Langkat ada daerah Langkat ada distrik Rayon Utara ya kalau nggak salah. Oh iya iya iya. Nah, nanti sama Pak apa ya Pak Adi Brampu. Benar Pak. Bapak udah kenal dengan tim kita. Silakan Iya, koordinasi Pak Adi Brambu ini sekarang sedang berada di sana nih. iya betul Pak. Silakan Ah, koordinasi Pak. Nggak ada masalah Pak. Aman Pak. aman Pak ya. Oke Pak, makasih banyak ya Pak. Sama-sama Pak. Oke Pak. Ya, baik. Terima kasih Bapak Abdul dan Bapak Fajar tadi. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir karena melihat waktunya udah menunjukkan waktu zuhur. Mungkin akan ada pertanyaan terakhir dari Bapak Suharyoso. Mau tanya apa pernah melakukan PSR pola kemitraan? Kegiatan kemitraan apa saja yang dilakukan oleh PTP dan apa kegiatan yang dilakukan oleh Poktan? Boleh langsung dijawab, Bapak Abdul? Baik, terima kasih. Jadi ini lumayan agak panjang nih jawabannya. Jadi kalau secara pribadi, saya pernah menangani replanting baik PSR, program PSR itu yang saya tangani langsung itu ada 2.000 hektar TU, kemudian ada sekitar 800 hektar itu TBM, dan ada sekitar 2.500 hektar itu sudah TM. Nah, jadi kalau cerita masalah pengalaman menangani PSR, saya sudah pernah, mulai dari nol sampai dengan panen, saya sudah pernah. Nah, tantangan terbesarnya adalah meyakinkan baik itu pengurus KUD sampai meyakinkan ke petaninya. Karena ketakutan terbesarnya adalah kehilangan mata pencaharian.
Karena selama ini sudah menikmati hasil panen sawit, tiba-tiba 2,5 tahun sampai 3 tahun nanti akan kehilangan mata pencaharian dari kelapa sawitnya karena harus ditumbang. Tapi pengalaman menjawab bahwasanya bermitra dengan PTPN nggak perlu khawatir akan kehilangan mata pencaharian. Kenapa? Nah, tadi saya sudah sebutkan, ada RAB. Di dalam RAB kita akan membreakdown itu yang namanya dana dari BPDP sebesar 60 juta per hektar. Nah, dana yang 60 juta per hektar itu pertama akan kita gunakan untuk membayar atau menyewa alat berat. Tentu itu uangnya habis. Kemudian akan kita gunakan untuk membeli bibit. Oke. Kemudian akan membeli yang namanya bahan kimia, peralatan kerja, mulai dari cangkul, ember, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kami perhitungkan itu hanya 50% biaya yang keluar. Berarti 30 juta itu akan habis untuk membayar yang saya sampaikan tadi. Nah, 30 jutanya lagi kemana? Nah, 30 jutanya tadi akan kita gunakan sebagai pembayaran upah kerja. Nah, upah kerja ini akan kita bayarkan ke siapa? Nah, disinilah kalau dengan PTPN bermitra, kami akan mengarahkan pekerja itu yang petaninya langsung. Pemilik kapling itu yang kita pekerjakan. Nah, sehingga mereka kerja di kaplingnya sendiri, tapi dapat upah. Nah, bukan berarti nanti yang nggak ikut bekerja dapat upah juga, ya enggak. Artinya sisa dari uang yang ada yang kita gunakan untuk membayar upah itu akan kita kembalikan ke Bapak Ibu semua dalam bentuk upah kerja atau bahasa yang kami sebut cash for work. Bapak Ibu bekerja, Bapak Ibu digaji, sehingga masa menunggu panen Bapak Ibu nggak usah khawatir nggak dapat penghasilan, pasti dapat penghasilan. Kenapa? Karena dananya udah tersedia ini. Tinggal legalnya saja yang harus kita buat. Nah, legalnya itu bagaimana? Ya karena kita bikin di RAB, ada upah kerja, kita buat di situ tata cara bekerjanya bagaimana, standar upahnya ada. Saya pengen ikut nyemprot, ada standar nyemprot itu berapa upahnya. Saya pengen pemupukan, ada standar upah pupuknya berapa. Saya pengen nanam kelapa sawit, ada standar pembayaran upah penanam kelapa sawit. Nah, sehingga semua yang bekerja akan mendapatkan gaji atau penghasilan. Nah, menunggu masa 2,5 tahun sampai 3 tahun tadi, Bapak Ibu tetap berpenghasilan. Nah, artinya ya untuk membeli kebutuhan hidup cukuplah sementara, ya kan? Tapi nanti setelah panen baru Bapak Ibu bisa berkembang lagi. Selain kebutuhan hidup, tentu ada sisa uang bisa dikembangkan lagi untuk usaha yang lainnya. Ya artinya dana yang ada itu akan kita atur sedemikian rupa secara legal, itu akan kembali ke Bapak Ibu semua dalam bentuk cash forward atau upah kerja. Mungkin itu, dan kalau tantangan-tantangan yang lain hanya sekedar menyatukan. Nah, biasanya di dalam KUD itu antar petani ada yang mungkin kurang cocok, yang masih ada iri-irian, ada begini, ada nah mungkin itu tantangan-tantangannya. Nah, itu kita kerjasama dengan pengurus, sosialisasi setiap hari, menyatukan mereka, menggabungkan mereka di pekerjaan dan lain sebagainya. Akhirnya menyatu, kompak. Nah, kalau sudah seperti itu udah tidak ada tantangan lagi. Tantangan kita hanya untuk bagaimana menjaga hasil panen kita. Tapi pengalaman mengatakan kalau KUD-nya kompak, KUD-nya solid, itu keamanannya lebih terjamin. Nah, secara umum orang akan merasa takut atau segan untuk melakukan pencurian ke areal KUD kita. Ya, jadi tantangannya hanya itu, untuk meyakinkan bagaimana mereka mau
petani-petani ini mau dibuat jadi bagus. Itu aja tantangannya. Sebenarnya bukan tantangan ya kan, karena kalau secara manusiawi kita siapa yang nggak mau jadi bagus? Tapi ternyata untuk jadi bagus itu meyakinkannya yang susah. Kita sudah ada contoh yang bisa jadi bagus, yang sudah berhasil, kita sudah contoh. Makanya beberapa kali kita sudah melakukan yang namanya benchmark atau studi banding, kita bawa petani-petani yang mungkin masih ragu, masih penasaran bagaimana sistem kemitraan di PTPN, kita bawa ke KUD-KUD kita yang sudah berhasil untuk meyakinkan mereka. Jadi supaya lebih meyakinkan bahwasanya untuk jadi bagus itu sebenarnya mudah. Untuk jadi bagus itu cuma satu. Ayo sama-sama komit, jangan pikir yang aneh-aneh. PTPN sudah hadir dalam wujud terbaru, PTPN sudah punya program-program yang khusus menangani masalah ini, Bapak Ibu nggak usah khawatir lagi. Jadi hilangkan keraguan bahwasanya nanti sertifikatnya ditahan sama PTPN, itu enggak ada. Arealnya nanti diambil sama PTPN, ya nggak mungkin, ya pasti kami dituntut sama negara, kan gitu. Apalagi yang ditakutkan, nanti harganya akan murah, karena selama ini harga PKS di PTPN itu paling rendah. Iya, untuk harga TBS umum. Tapi Bapak Ibu nanti jika bermitra, itu adalah TBS khusus. Harga mitra tentu harus lebih tinggi daripada harga umum. Nah, itu sudah kami lakukan. Dan untuk contoh konkretnya, silahkan Bapak Ibu yang berdomisili di Riau, Pekanbaru, langsung bisa datang. Jaraknya nggak jauh-jauh dari Pekanbaru, yang terdekat ada Sungai Galuh, 45 menit, atau mau ke daerah Rohul, itu sekitar 2,5 jam. Dan kami yakin, apapun yang menjadi pertanyaan, apapun yang menjadi keraguan Bapak Ibu semua, pengurus-pengurus KUD kami sudah bisa menjawabnya. Mungkin itu, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Abdul atas pemaparan penjelasannya dan pemaparan materinya. Karena menunjukkan pukul sudah mulai jam 12, dan mungkin saya izin konfirmasi kembali untuk bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya-tanya, bisa langsung ke Bapak Catur, Bapak Gede, dan Bapak Rido. Karena lebih lanjutnya nanti bisa langsung kontak saja, ya. Mungkin ini saya langsung ke sesi berikutnya, yaitu sesi foto bersama ya. Baik, Bapak Ibu yang tidak berhalangan hadir, mungkin boleh open kameranya, biar nanti saya pandu untuk foto bersama. Mungkin bisa menampilkan pose terbaiknya. Saya pandu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Mungkin gaya jempolnya, Bapak Ibu. Baik. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas ini. Oke, selanjutnya yaitu adalah penyerahan sertifikat untuk narasumber. Kepada operator bisa dipersilakan. Oke. Baik, ini ada sedikit sertifikat atas partisipasi sebagai pembicara dalam webinar Benih Sawit Week terkait mengenal varietas unggul dan tata cara pemesanan benih PTPN pada 12 Februari 2026. Mungkin Bapak Abdul bisa pose terbaiknya. Bisa saya foto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan materinya dan penjelasannya. Bagi Bapak Ibu yang kami hormati, melalui kolaborasi Gamal Institute dan PTPN ini,
Kami berharap peserta dapat semakin memahami pentingnya penggunaan benih unggul, bibit unggul resmi sebagai fondasi keberhasilan kebun sawit yang berkelanjutan. Kami mengucapkan terima kasih kepada PTPN 4 sebagai mitra kolaborasi, narasumber yang telah berbagi ilmu, serta seluruh peserta atas antusiasmenya. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal sinergi yang lebih luas dalam mendukung perkebunan sawit Indonesia yang produktif dan berkelanjutan. Saya Anindya, pamit mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Abdul. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.